Buat yang belum nonton video sebelumnya, maka silakan nonton juga video sebelumnya, karena video ini adalah kelanjutannya. Episode kali ini dimulai dengan Devika mengatakan ini kesalahan mereka, karena mereka membuat Atharva menikahi Imli. Bahkan setelah mengetahui bahwa Atharva mencintai Chini, Divya mengatakan itu kesalahan Imli, karena dia tidak bisa mengendalikan Atharva. Sundar memperingatkan mereka untuk berhenti menguji kesabaran mereka. Devika memperingatkan Divya dan timnya untuk jangan berani berbicara buruk tentang Imli lagi, karena mereka semua adalah pendosanya. Devika mencemaskan Imli. Imli dan Atharva kembali ke rumah. Imli berjalan ke atas dengan cepat tanpa menghiraukan semua orang. Imli turun dengan membawa beberapa koper. Devika bertanya kemana dia akan pergi. Imli mengatakan dia tidak tahu. Atharva telah mengkhianatinya dan ayah mertuanya menyembunyikan kebenaran darinya. Atharva berdiri diam sambil mendengarkan. Imli memutuskan Mangalsutranya. Kea dan suaminya tersenyum. Devika dan Rudra terkejut. Imli meneteskan air mata sambil memegang Mangalsutranya di tangannya. Dia mengingat pernikahannya dengan Atharva. Shivani berteriak pada Imli bahwa menantu yang melepaskan Mangalsutranya adalah pertanda buruk yang besar. Imli mengatakan apalagi yang bisa lebih buruk daripada patah hatinya. Mereka semua harus mengerti betapa hancur hatinya ketika dia melihat suaminya bertemu pacarnya di belakangnya setelah menikah. Imli berjalan ke patung dewa dan berkata, Dewi Sita adalah temannya sejak kecil. Imli menaruh Mangalsutranya di kaki patung Dewi. Dia berkata dia mempercayakan takdirnya pada Dewi. Devika memohon pada Imli untuk tidak pergi. Imli mengatakan harga dirinya tidak akan membiarkannya tinggal di sini. Imli meminta Devika untuk mengerti dirinya. Rudra merasa bersalah dan sedih. Dia meminta maaf pada Imli. Imli tidak menyalahkan ayah mertuanya. Rudra menangis dan memeluk Imli. Devika mengatakan jika dia menangis, Imli tidak bisa pergi dari sini. Devika berkata pada Imli bahwa berkat mereka akan selalu ada bersamanya. Imli memeluk Gini dan menangis. Imli berkata dia akan merindukannya. Imli menatap Atharva. Atharva juga menatap Imli dengan sedih. Pagi harinya, Chini berjalan ke mobilnya untuk pergi menemui Abhishek. Anu menghentikannya dan berkata dia akan senang melihat apa yang dia bawa untuknya. Anu memberikan kartu pernikahan Chini. Chini dengan bersemangat membuka kartu itu. Tertulis nama Chini Tripati dan Atharva Rana. Chini kesal dan berkata dia akan menikah dengan Abhishek dan Arto sudah berakhir. Anu mengatakan dia harus menikahi Atharva dan kembali ke rumah Rana secara permanen. Kisah cintanya akan lengkap, begitu juga dengan balas dendamnya. Chini merobek kartu itu dan membawanya di hadapan Anu. Dia berkata dia lebih tertarik untuk memperbaiki hidupnya daripada menghancurkan hidup Imli. Oleh karena itu, dia memilih Abhishek. Anu berkata dia mendambakan mainan bernama Abhishek, tetapi segera dia akan memohon padanya untuk mendapatkan Arto kembali untuknya. Imli mengatakan itu tidak akan terjadi, karena Arto akan memberikan uangnya setelah drama, tetapi Abhishek akan memberikan uangnya dengan senang hati. Anu merasa kesal. Imli bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Rana. Shivani menyarankan Devika untuk menikahkan Atharva dengan Chini sekarang. Imli mendengarnya. Chini bertemu Abhishek di sebuah restoran. Chini menceritakan kisah Imli pada Abhishek. Chini mengatakan dia merasa kasihan pada Imli. Abhishek berkata setiap orang memiliki sudut pandang mereka sendiri. Abhishek bertanya apakah dia bisa melihat masa depannya bersamanya. Chini berkata tentu saja. Sebenarnya dia mulai mencintainya. Abhishek memegang tangan Chini. Imli berpamitan dengan keluarga Rana. Shivani, Divya, dan Manis menolak untuk memberkati Imli. Imli dan Atharva saling menatap. Kemudian Imli berjalan menuju mobilnya. Dupatanya tersangkut di tanaman. Imli mengira Atharva memegang dupatanya.
Dia berbalik dan melihat rupanya dupatannya tersangkut di tanaman. Imli merasa kecewa dan melepaskan dupatannya dari tanaman dengan kesal. Imli menatap Atarva dan akan masuk ke mobil. Chini dan Abhishek datang ke sana. Atarva dan semuanya menatap mereka. Chini dan Abhishek saling berpegangan tangan. Atarva terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Imli dan lainnya. Abhishek terkejut melihat Imli. Dia mengingat pertemuannya dengan Imli. Chini mengatakan dia adalah Imli, saudarinya. Imli bertanya apakah dia Abhishek. Abhishek memuji Imli karena sifatnya yang kuat. Chini bertanya pada Imli bagaimana dia mengenal Abhishek. Imli berkata dia tidak tahu bahwa dia adalah Abhishek. Dialah yang mendukungnya ketika suaminya meninggalkannya. Chini mengumumkan bahwa dia dan Abhishek telah bertukar cincin pertunangan dan berencana untuk menikah. Atarva dan semuanya terkejut. Chini mengajak Rudra bahwa dia tidak perlu cemberut lagi melihatnya. Chini memperkenalkan Abhishek ke Atarva. Atarva memperkenalkan dirinya. Imli berjalan ke mobil. Rudra menghentikan Imli. Dia meminta Imli untuk memulai dari awal dengan Atarva. Karena Chini akan menikahi Abhishek dan keluar dari cinta Atarva. Imli menangis dan menolak permintaannya. Rudra memintanya untuk pergi sebelum dia merasa lebih hancur lagi. Imli pergi bersama keluarga Rattore. Chini memberitahu Abhishek bahwa mereka juga harus pergi sekarang. Keluarga Rana masuk ke dalam rumah. Atarva membawa Chini ke samping dan berkata, dia tahu mengapa Chini melakukan semua ini. Chini berpikir apalagi selain uang. Atarva berkata dia tahu Chini sengaja melakukan ini karena berkorban untuk Imli. Chini berpikir biarkan Atarva berpikir begitu. Atarva mengatakan kebahagiaannya ada bersamanya dan dia tidak bisa meninggalkannya. Chini mengatakan dia harus melupakannya dan melanjutkan hidupnya dengan Imli. Atarva berkata dia hanya berteman dengan Imli dan tidak bisa mencintainya. Chini berkata dia harus pergi. Chini meminta Atarva untuk melepaskannya demi kebaikan semua orang. Chini memintanya berjanji. Atarva pun berjanji padanya. Abhishek memperhatikan mereka. Atarva di kamarnya. Dia membacakan puisi Imli yang dikiranya adalah puisi Chini. Atarva merasa sedih dan berkata, dia benar-benar hanya mencintai Chini seorang. Rudra mendengarnya dan marah. Rudra mengatakan Atarva telah menyakiti ayahnya dengan tindakannya berulang kali. Seorang gadis yang dia tangisi membuat lelucon dengan cintanya di depan semua orang. Chini telah mempermainkannya dan meninggalkannya. Dan Atarva telah menyakiti hati Imli dan membuatnya menangis. Atarva menuduh Rudralah yang bertanggung jawab untuk semua keadaan ini. Karena Rudralah yang menciptakan kondisi ini dengan memaksanya menikahi Imli. Semua permainan ini dimainkan oleh Rudra. Rudra pun terguncang mendengar semua perkataan putranya. Imli sampai di rumah Rattore. Dia menyusun pakaiannya. Rupali, Sundar, dan Arpita merasa sedih. Chini dengan bersemangat menunjukkan gaun pertunangan dan perhiasannya kepada Imli. Arpita dan Rupali menegur Chini karena tidak peka bahkan setelah melihat kondisi Imli. Chini memberitahu Imli bahwa Rupali juga tahu tentang perselingkuhannya dengan Atarva sejak hari pertama. Namun Rupali menyembunyikan kebenaran ini dan membiarkan Imli menikahi Atarva. Chini berkata sekarang dia menolak Arto demi Imli dan dia akan menikahi Abhishek. Sundar bertanya apakah dia memainkan drama kebahagiaan atas kesedihan Imli. Imli mengatakan dia telah menjadi lelucon bagi semua orang. Dia tidak pernah merasa begitu sendirian dalam hidupnya sebelumnya. Chini mengatakan mengapa dia merasa sendirian saat dia akan menghadiri pernikahannya. Imli bertanya mengapa dia harus menghadiri pernikahannya. Chini mengingatkan Imli bahwa dia juga menghadiri pernikahannya. Imli mengatakan semua orang tahu bahwa dia menghadiri pernikahannya karena alasan lain. Imli menegur Sundar dan Arpita karena telah mengkhianatinya. Arpita meminta maaf pada Imli. Imli mengatakan meskipun keluarganya tidak melakukan tugas mereka, dia akan melakukan tugasnya dan menghadiri pernikahan Chini. Biarkan Chini melihat apa artinya seorang saudari. Anu mengetahui tentang pertunangan Chini dan bertanya,
Apakah dia tidak ingin membalas dendam dan membuat Imli menangis? Chini menunjukkan Imli yang sedang bersedih. Chini mengatakan dia sudah membalas dendam. Anu merasa senang dan memuji Chini. Rudra mengingat Atarava menuduhnya, dan Atarava berkata dia telah menghancurkan hidup semua orang. Rudra menangis dan merasa syok. Imli mengingat Rudra menangis ketika dia pergi dari sana. Imli mencemaskan Rudra. Rudra sangat sedih. Tiba-tiba dia mengalami serangan jantung. Rudra pun jatuh pingsan. Atarava melihatnya dan segera menghampiri ayahnya. Semua anggota keluarga datang karena mendengar Atarava menangis. Gini memberitahu Imli bahwa Rudra mengalami serangan jantung. Imli segera datang ke rumah Rana. Imli sampai di sana dan dia bergegas untuk masuk. Shivani berlari ke pintu dan akan menutup pintu. Tetapi Atarava datang dan menghentikannya. Shivani memperingatkan Atarava untuk minggir karena Imli pergi sesuai keinginannya, tetapi dia tidak bisa masuk kembali ke rumah mereka sesuka hatinya. Atarava bilang Imli meninggalkan rumah tanpa daya. Atarava meminta Shivani untuk tidak mempersulit situasi. Shivani membiarkan Imli masuk. Imli sampai di kamar. Devika menangis dan memeluknya. Imli meyakinkan Devika bahwa Rudra akan segera baik-baik saja. Imli keluar dan menangis dengan sedih. Atarava memberikan air minum padanya. Imli bertanya bagaimana kesehatan ayahnya memburuk. Atarava mengatakan siapa lagi selain putranya sendiri. Atarava menceritakan pada Imli bahwa dia sudah menyakiti hati ayahnya dengan ucapan kerasnya. Imli mengatakan dia tidak ingin menghadapi orang asing. Dia datang ke sini hanya untuk ayah mertuanya.